Ini episode keempat dari cerita perjalanan saya pertama kali ke Pulau Sumatera. Selamat datang untuk teman-teman semua yang baru singgah ke channel ini. Dan jika ingin melihat perjalanan saya di episode sebelumnya, teman-teman bisa melihat di playlist Road Trip to Sumatera. Dan untuk teman-teman yang terus menonton channel ini, saya ucapkan terima kasih karena sudah setia menonton, bahkan selalu menunggu video terbaru dari saya. Salam hangat Nusantara untuk teman-teman semua. Pagi telah tiba, saya pun melanjutkan perjalanan kembali dari Mukomuko menuju ke Payakumbuh. Jarak Mukomuko ke Payakumbuh masih sekitar 400 km tanpa tol. Oh iya, Mukomuko ini merupakan daerah kecil di pesisir yang indah dengan kehidupan yang cukup sederhana. Dan teman-teman tidak akan kesulitan untuk mencari rumah makan dan penginapan di sini. Saya sempat ngobrol dengan penduduk sekitar. Kata mereka, Mukomuko memang selalu dijadikan tempat transit bagi para road tripper yang ingin melakukan perjalanan dari Bengkulu ke Sumatera Barat ataupun sebaliknya. Walaupun sebenarnya Mukomuko cukup rawan dengan ancaman tanah yang terus tergerus oleh laut. Tidak sedikit loh warga Mukomuko yang sudah mulai pindah ke Sumatera Barat ataupun ke kota Bengkulu. Saya pun memulai perjalanan dengan mengisi tenaga di rumah makan terdekat. Rumah makan yang saya singgahi ini cukup sederhana, tapi rasa masakan khas Minangnya sangat luar biasa. Setelah selesai menikmati hidangan khas Minang yang lezat ini, saya pun melanjutkan perjalanan kembali. Dan karena indikator tangki Barung yang sudah menunjukkan setengah, saya pun mampir di SPBU. Sekarang kita mau isi bensin dulu ya, karena gue nggak tahu di depan masih ada pom bensin apa enggak, dan masih 200 kilo lebih. Nah, penginapan kita deket banget sama pom bensin. Di belakang pom bensin sebenarnya penginapan sebenarnya ini. Namun sayang, Pertamax sedang kosong. Mau tidak mau saya pun mengisi bensin Pertalite yang jumlahnya hanya dibatasi 20 liter saja. Setidaknya lumayan bisa mengatasi rasa cemas saya mengenai bahan bakar. Oke guys, isi bensin berikutnya 200.000. Memang cuma bisa 200.000 katanya, karena harus ada barcode bla 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 dan segala macem gitu. Jadi kuota gua harian itu 200.000 katanya. Itu di daerah Bengkulu ternyata begitu. Karena ini gua baru pertama kali kan ngisi Pertalite. Di kota kemarin gue isinya Pertamax full. Gitu. Nanti katanya di depan-depan lagi kalau udah masuk Sumbar, itu baru bisa isi Pertalite ya. Kalau udah masuk Sumbar sih gue isi Pertamax, ngapain gue isi Pertalite. Ini kan. Sepanjang perjalanan menuju ke Gapura selama jalan Provinsi Bengkulu, kita masih akan terus melewati hutan sawit dan jalan yang relatif rusak. Dan tibalah saya di checkpoint berikutnya, Gapura, selamat jalan Provinsi Bengkulu. Oke guys, selamat jalan Provinsi Bengkulu. Wah, gila. Akhirnya keluar dari Bengkulu loh men. Makanya gue bilang Bengkulu gila, panjang banget. Gue udah gila tuh, ya kan. Bumi Rafflesia. Oke, kita foto dulu yuk sebagai perpisahan, karena kita sudah akan meninggalkan Bengkulu. Dan ini artinya sekarang kita sudah berganti daerah di Pulau Sumatera. Ya, Sumatera Barat. Jarak dari Gapura selamat jalan Provinsi Bengkulu ke Payakumbuh masih sekitar 370 km tanpa tol. Dan nampaknya sangat mustahil untuk saya selesaikan hari ini. Selain karena melakukan perjalanan di malam hari yang tidak akan bisa saya rekam dan saya bagikan ke kalian, fisik saya pun jelas semakin menurun selama perjalanan. Pilihan paling bijak adalah bermalam di suatu daerah di depan sana. Saya sempat berhenti sejenak dan mencari penginapan via aplikasi. Dan kemungkinan yang terbaik adalah menginap di Painan. Jaraknya masih sekitar 150 km dari sini. Perjalanan pun saya lanjutkan kembali. Oh iya, setelah memasuki Sumatera Barat, saya merasakan suasana yang berbeda di sini. Mulai dari bentuk pemukiman, lebar jalan, dan aspal yang lebih halus. Membuat hati saya sedikit lebih tenang setelah sekian lama melewati jalan rusak dan hutan sawit di Bengkulu. Walaupun terbesit pertanyaan di hati saya, apa kira-kira rintangan yang akan saya jumpai di depan sana? Apakah jalan rusak, medan ekstrim, view pesisir, atau mungkin keindahan yang akan saya temui?
Biar bagaimanapun ini pertama kalinya saya road trip ke Pulau Sumatera. Dan benar saja, hujan pun mulai turun. Semakin lama, hujan semakin deras. Pandangan pun mulai terganggu karena kondisi wiper saya yang juga sudah tua. Teman-teman harus perhatikan ya kondisi wiper jika ingin road trip. Ini hal kecil sebenarnya, tapi sangat bisa memperburuk keadaan. Semakin lama hujan semakin deras. Jalan pun tak terasa mulai menanjak. Dan tiba-tiba saya memasuki daerah perbukitan. Di sini sebenarnya banyak sekali keindahan yang akan membuat kita sangat takjub. Tapi keindahan tersebut berkurang karena jarak pandang yang terbatas oleh kondisi hujan angin. Bagaimana tidak indah? Selain kita menikmati lika-liku jalan perbukitan dan view pohon yang hijau, kita juga bisa menikmati view laut dari atas sini. Tapi untuk hari ini, dengan kondisi yang saya lewati, sebenarnya saya lebih khawatir dengan kontur tanah di bukit ini. Nampaknya gejala longsor sangat tinggi di daerah ini, karena terlihat juga air laut yang sudah berubah warna menjadi merah karena tercampur oleh tanah. Karena jarak pandang yang terbatas dan juga jalan yang berkelok, sebaiknya saya beristirahat sejenak dan memulihkan fokus, dan menunggu cuaca sedikit membaik. Saya pun singgah di kafe dengan view yang sangat indah. Wah, nggak bener nih. Tuh kan, nggak bener. Lo lihat tuh, gokil kan? Gokil ini tuh. Waduh, tempat kopi. Kita ngopi. Guys, kita ngopi dulu guys. Kalian lihat nih guys. Gila view-nya. Mati lah. Tuh langsung laut men. Langsung laut. Gila. Terus kita bisa lihat ada rumah nelayan gak sih tuh yang buat nyimpen ikan. Kelihatan gak tuh? Aduh, gak nyampe lensa gua. Gila. Wah. Makasih Barong udah sampai sini. Gila. Si Barong ada yang copot nih bawahnya nih. Gue baru lihat. Kayaknya itu bagian knalpot dicopot deh bautnya. Kayaknya bautnya kurang kenceng. Oke, kita ngopi dulu ya sejenak yuk. Gila ini enak banget dan bagus banget, bagus parah. Tempatnya cozy lagi. Dan ini view-nya bagus banget, sampai ke situ juga bagus. Ya kan? Di sini ada gazebo-gazebonya juga tuh. Situ juga tuh. Jadi kalau nggak hujan sebenarnya ini enak banget. Dan kata bapaknya ini tuh hujan karena memang lagi musim hujan, dan ini pertama kalinya hujan segede gini dari malam. Cafe Batu Biawak. Mampir sini men. Bagus ini. Tuh kopi gue tuh. Oke, so kita ngopi-ngopi dulu sejenak, kita nikmatin. Parah. Asik gila. Setelah merasa cukup oke, saya pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali dengan pikiran yang masih sedikit terganggu dengan kondisi Barong. Hujan pun masih turun, tapi setidaknya fokus dan stamina saya sudah lebih baik. Jalan selanjutnya kita menuruni perbukitan. Cukup curam, tapi jalan relatif lebar. Sampai akhirnya kita tiba di jalan datar dengan pemukiman padat penduduk di pesisir laut. Tapi hujan semakin deras dan disertai dengan angin kencang. Tapi untungnya saya menemukan teman di jalan yang nampaknya sudah sangat hafal dengan medan di sini. Jadi saya ikut menyetir cepat dengan dia.
Saat ini memang itu yang saya butuhkan agar cepat sampai di penginapan, karena fisik saya sudah benar-benar low. Jam 15.20, masih hujan, dan kita ditemenin, bukan ditemenin sih, gue dapet temen lah istilahnya di jalan ya, untuk konvoy Innova depan nih, BA 1687 GD. Thank you ya udah ngelit ya. Padahal mah dia nggak maksud ya, cuma gue ngikutin aja ya. Tapi lumayan jadi tahu di mana ada hujan ada apa, karena ini medannya dia guys. Kita sekarang sudah sampai pesisir. Sedikit lagi. Ini berarti nama tempatnya apa ya? Nah, masih Jalan Lintas Sumatera, belum kelihatan apa nama tempatnya. Kambang, KCP Kambang. KCP-nya itunya ya. Di Kambang kita udah sampai men. So kita kali ini diguyur hujan parah, ini baru berhenti banget ini hujannya, dan di sana gelap banget kalau kalian lihat, jangan gokil men ini. Bentar lagi kita pesisir, tapi masih 52 kilo lagi. Kita kayaknya berhenti sih di pesisir sini, kalau misalnya ada tempat buat berhenti kita ngopi-ngopi ya, kayaknya boleh, karena gue nyetir udah 3 jaman lebih ya, 3 jaman lebih. Sekarang 15.46. Tadi terakhir masuk ke mobil tuh nggak makan, sempat makan 20 menit. Kayaknya mungkin 12.30 lah kita ngomong. Ya, gue nyetir udah 3 jam. Nah, kita ngopi-ngopi yuk kalau ada tempat bagus. Dan tibalah saya di tempat di mana saya akan bermalam, Painan. Ya, Painan ini merupakan kota kecil di pesisir yang tenang dan asri. Landscape Painan berada di dataran rendah dan dikelilingi oleh perbukitan yang indah. Kalau teman-teman sudah sampai sini, tidak usah khawatir tentang penginapan. Yang teman-teman perlu perhatikan adalah tempat makan yang tidak buka sampai malam hari. Begitu juga dengan minimarket. Di sini minimarket dimiliki oleh penduduk sekitar. Jadi tidak ada ya Indomaret dan Alfamart. Oke guys, udah masuk besok paginya. Gue lagi manasin si Barong sebentar. Terus habis itu kita ini ya, cari bengkel. Udah ada tetap tuh. Soalnya itu cover, entah kayaknya itu cover oli atau apa, nggak ngerti deh. Ntar kita lihat aja. Soalnya males gue ngulung. Kita cari bengkel terdekat dulu ya. Saya pun bergegas mencari bengkel terdekat untuk memperbaiki bagian yang rusak pada Barong, agar perjalanan lebih aman. Sudah, per-perannya, klep-klepannya lepas katanya. Sorry, klep untuk penahan apa dia juga nggak tahu gitu. Katanya lepas. Mungkin buat tangki kata dia. Ya sudah. Perjalanan pun berlanjut. Kita melewati perbukitan lagi. Lintasan di perbukitan ini tidak sepanjang kemarin, tapi tetap indah. Saat selesai menuruni perbukitan, kita memiliki 2 pilihan jalan. Ke kanan kita akan melanjutkan lintas Sumatera yang sudah tidak jauh lagi dari kota Padang. Belok kiri, kawasan wisata Mande yang jalannya relatif memutar dan tidak secepat melewati jalan lintas. Saya pun sempat berbelok ke kanan untuk lanjut lewat lintas Sumatera. Tapi akhirnya saya mengurungkan niat dan mencoba jalur kawasan wisata Mande. Saat memasuki kawasan wisata Mande ini, kita langsung disambut dengan kawasan perbukitan yang kering dan tandus. Jalan pun sangat menanjak dan berbelok ekstrim. Teman-teman pastikan ya punya driving skill yang mumpuni ketika memilih jalur ini. Nampaknya kawasan ini belum jadi 100%. Jadi saya pun memutuskan untuk singgah di kedai kecil di pinggir jalan untuk sekedar mendapat info dari penduduk sekitar. Sambil ngopi dan menikmati suasana di belakang kedai, saya berbincang sedikit dengan ibu pemilik kedai yang ramah ini. Jadi kawasan Mande ini dikelola oleh Pemda dan sedang proses pembangunan. Ini masih tahap awal, jadi baru jalan saja yang bagus. Sedangkan spot wisata masih tahap pembangunan awal. Sebenarnya Mande itu bukan di sini, tempat yang saya pijak sekarang. Mande itu berada di seberang sana, berbeda pulau. Jadi akan ada paket-paket penyeberangan yang ditawarkan. Oh iya, Mande ini berasal dari bahasa Minang yang artinya ibu. Jadi Pulau Mande artinya pulau ibu. Begitu kata ibu pemilik kedai. Perjalanan pun saya lanjutkan. Jalan masih sama seperti tadi.
menanjak terjal, atau menurun curam. Dan benar kata ibu pemilik kedai, rata-rata spot wisata di sini masih dalam proses pembangunan. Jadi saya cukup kesulitan mencari tempat untuk berhenti dan menikmati view yang indah di sini. Saya malah berhenti beberapa kali di pinggir jalan untuk menikmati view laut yang indah. Wah, gila men, bagus banget. Aduh, ini loh, banyak wisata lainnya kayaknya belum terkelola dengan baik. Gue nggak tahu ya, gue sih lihat di video-video kayaknya bagus gitu, tapi justru gue lebih menikmati perjalanannya dibanding spot-spot wisatanya, jujur aja. Dan ini salah satunya. Thanks Barong, udah sampai sini. Udah jalan 1500 km lebih dia. 1500 kilo. Gokil. Gila, bagus banget men ini men. Setelah berusaha keras, sampailah saya di tempat ini. Mungkin saya salah, tapi bisa saja benar. Dengan penataan yang indah, ada rumput hijau, halaman luas, gubuk di tepi pantai, serta view bukit-bukit kecil di depan saya. Mungkin tempat yang saya singgahi ini merupakan spot terbaik untuk menikmati keindahan yang Tuhan berikan. So guys, gua lagi ada di wisata Jembatan Duo Indah, kalau nggak salah. Nah, ini bagus ini bagus nih. Kali ini dikelola dengan baik nih. Mau lihat gak men? Cakep ya, cakep loh. Asik ya. Ada saung-saung, gubuk-gubuk. Yuk kita duduk-duduk yuk. Gue udah pesen kopi sama ini. Sorry ya kalau kameranya goyang, GoPro gue habis baterainya. Gue udah pesen kopi sama kelapa muda. Aneh ya, kopi kelapa muda. Tapi kayaknya butuh untuk merecharge diri gue ya, jadi gue harus minum kelapa. Tapi pala gue sakit, jadi gue harus minum kopi. Gila, Barong thank you ya, udah bisa sampai sini ya. Wah, ini dia. Nah, di sini ombaknya relatif lebih tenang dibanding tempat tadi yang sebelumnya. Tuh, itu cuma segini aja. Waktu sudah memasuki sore hari. Setelah puas menikmati keindahan alam tanpa menyeberang, saya pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan siapa sangka, makin ke depan jalan makin kecil, memasuki jalan pedesaan yang bisa saya bilang sangat berbahaya. Teman-teman bisa perhatikan video ini. Kalau teman-teman tidak yakin mampu melewati trek berbahaya seperti ini, mungkin teman-teman bisa putar balik dan masuk lintas Sumatera melalui jalan masuk kawasan wisata Mande tadi. Ya, jalan di sini sangat kecil dan curam. Selain daerah rawan longsor, ada jurang yang mendampingi kita. Jadi kita dan alamnya harus dalam kondisi sempurna saat melintas di sini. Dan benar saja, ternyata saya menemukan jalan longsor di depan sana. Tapi ada petugas yang sudah menangani, sehingga jalan pun dialihkan ke pemukiman warga. Akhirnya kita kembali ke jalur lintas Sumatera. Dari sini ke Payakumbuh sudah tidak jauh, sekitar 4 jam perjalanan jaraknya. Kita sudah pasti sampai di malam hari. Karena sekarang sudah jam 5 sore, pilihan terbaik yang melanjutkan perjalanan sampai selesai. Tapi mungkin kita akan melewatkan beberapa keindahan yang harusnya terlihat di siang hari. Sebelum memasuki kota Padang, kita akan disambut oleh jalan pesisir yang amat indah.
Tapi sayang, karena jalannya terlalu kecil, saya tidak bisa berhenti dan menikmati, dan harus terus berjalan. Nampaknya laut dan pantai di sini adalah tempat nelayan mencari ikan, dan berdampingan dengan lalu lintas pelabuhan. Hari mulai gelap, dan saya mau masuki kota Padang. Rasanya menyenangkan menemukan kota besar lagi setelah sekian panjang perjalanan berlalu. Impresi singkat saya tentang kota Padang adalah kota yang indah di malam hari. Banyak rumah makan, banyak gedung-gedung besar. Masjid-masjid di sini juga dibangun dengan sangat megah. Kota dengan padat penduduk, dan nampaknya orang-orang di sini juga baik. Saat memasuki rumah makan pun pelayanannya sangat ramah, dan makanan di sini luar biasa. Di saat ini saya menyadari bahwa makanan yang berkualitas bisa menjaga kewarasan kita selama perjalanan. Setelah puas menikmati hidangan khas Minang dan beristirahat sejenak, saya pun melanjutkan perjalanan. Saya menikmati gemerlap lampu malam di kota Padang, dan tak terasa saya mulai memasuki jalan lintas Sumatera menuju ke Payakumbuh. Sepanjang perjalanan ini sangat gelap karena minim pencahayaan, dan sangat banyak truk besar yang melintas. Jadi kita harus ekstra waspada ya. Apalagi lebar jalan yang hanya cukup untuk mobil penumpang di setiap jalurnya. Oh iya, kalau teman-teman melintas di siang hari, teman-teman akan melihat pemandangan yang sangat megah sekali di sini. View perbukitan dan juga air terjun di pinggir jalan. Dan akhirnya sampailah saya di Payakumbuh, Sumatera Barat. Ini sudah waktunya saya beristirahat dan mengatur waktu untuk bertemu dengan Bang Den dan Kak Beda di esok hari. Ini hari ke-7 saya berada di Pulau Sumatera. Dan untuk Payakumbuh, salam kenal dariku.